Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman, channel Islam Insight Indonesia. Sahabat beriman, dalam kehidupan pernikahan, ada 10 dosa besar yang sebaiknya dihindari oleh istri muslimah. Pernikahan dalam Islam membawa beban dan tanggung jawab yang besar, dan kesadaran akan dosa-dosa ini dapat membantu membangun hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan banyaknya kaum wanita yang disiksa di neraka karena kufur kepada suaminya sendiri. Beliau bersabda, "Aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, disebabkan mereka kufur. Apakah mereka kufur kepada Allah? Mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, 'Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itulah para istri perlu mengetahui dosa-dosa yang membuat mereka dinyatakan kufur kepada suami. Kebanyakan dari dosa ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian kaum wanita. Menentang perintah suami diharamkan bagi istri ketika perintah tersebut bertujuan untuk kebaikan. Dalam Islam, istri dianjurkan untuk taat kepada suami selama perintah tersebut, sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan ketuhanan. Suami sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan petunjuk yang mengarah kepada kebaikan, dan istri sebaiknya bersikap taat dan mendukung upaya tersebut. Namun, jika perintah suami terkait dengan hal yang buruk atau dapat menjebak istri dalam dosa, agama Islam memperbolehkan istri untuk menentang perintah tersebut. Keselamatan spiritual dan moral istri harus dijaga, dan jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam atau membawa dampak negatif, istri memiliki hak dan kewajiban untuk menyatakan keberatan dengan penuh hikmah dan hormat. Dengan demikian, prinsip ketaatan istri kepada suami dalam Islam tetap sejalan dengan prinsip menjaga kebenaran dan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga dia menunaikan hak suaminya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam konteks kehidupan berumah tangga dalam Islam, penting bagi istri untuk memperhatikan adab dan etika tertentu. Salah satunya adalah ketika istri akan tidur bersama anak-anaknya, diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu pada suami. Hal ini bertujuan agar terjaga keharmonisan dan komunikasi dalam keluarga. Tidak hanya itu, dalam situasi di mana suami, istri, dan anak-anak masih tinggal dalam satu rumah, dianjurkan agar tidak tidur sendiri-sendiri. Kebersamaan dalam tidur dapat menjadi momen untuk mempererat ikatan keluarga, saling memberikan rasa aman, dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Dengan adanya izin dan kebersamaan dalam tidur, diharapkan keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh keberkahan dan kedamaian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh." Menolak berhubungan badan, jima, dengan suami adalah tindakan yang harus diiringi oleh alasan yang kuat dalam Islam. Dalam konteks ini, Islam memahami bahwa terdapat situasi tertentu yang dapat menjadi penyebab untuk menolak hubungan intim, seperti sakit atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Namun, apabila penolakan tersebut semata-mata disebabkan oleh kemalasan tanpa alasan yang kuat, hal ini dianggap sebagai perbuatan yang mendatangkan dosa bagi istri. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan suami istri, termasuk dalam aspek keintiman, dan menekankan bahwa penolakan tanpa alasan yang kuat dapat berdampak negatif pada keberlangsungan rumah tangga.
Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke ranjang, lalu istri menolak, kecuali seluruh penghuni langit akan membencinya, hingga suami merelakannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam ajaran Islam, keseimbangan tanggung jawab antara suami dan istri di dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi. Meskipun suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, istri juga diberikan petunjuk untuk tidak membebani suami dengan permintaan di luar kemampuan finansialnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik sebanyak yang bisa mencukupi keperluanmu dan mencukupi anakmu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Islam mengajarkan agar istri meminta nafkah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, menjunjung aspek keadilan dan saling membantu dalam mencapai keseimbangan ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, terjalinlah hubungan yang seimbang dan penuh saling pengertian di antara suami dan istri. Tindakan memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin suami dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan otoritas suami. Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan hak-hak suami dalam keluarga. Oleh karena itu, seorang istri diharapkan untuk berkomunikasi dengan suami dan mendapatkan izinnya sebelum membawa tamu ke dalam rumah. Tindakan ini mencerminkan sikap saling menghormati antara suami dan istri, serta menjaga harmoni dalam kehidupan keluarga, sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, kecuali dengan izin suaminya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya, kecuali dengan izin suami. Apabila dia melakukannya, maka ia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat ghadab sampai ia bertaubat." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, lalu suaminya mengajak bercampur, tetapi ia menolaknya karena sedang berpuasa, maka Allah tetapkan ia berbuat 3 dosa besar." Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang wanita tidak boleh bergaul dengan wanita lain, kemudian menceritakan kepada suaminya keadaan wanita itu, sehingga suaminya seolah-olah melihat keadaan wanita tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang istri wajib melindungi dirinya supaya tidak bersentuhan dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Hal ini tertera dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Maka wanita-wanita yang syalih itu ialah yang taat lagi memelihara dirinya dan harta suaminya dikala suaminya tidak ada sebagaimana Allah telah memeliharanya." Quran Surah An-Nisa ayat 34. Merawat suami yang sakit dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengantarkan ke rumah sakit atau memanggil anggota keluarganya. Pentingnya seorang istri untuk merawat suami ketika sakit ini berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 187. Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian, para suami, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami istri harus melekat satu sama lain, baik lahir maupun batin. Sehingga bila salah satu dari mereka sakit, maka harus saling merawat. Wallahu a'lam bishawab. Bagikan video ini, agar semua wanita dan para istri khususnya agar mengetahui kebaikan ini.